Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa jatinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Takalna nazumna. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Bismillah. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Kemudian sholawat dan salam sarmada, mudah-mudahan seterusnya, ala nabiyyi khairi man qad wahada, atas nabi yaitu sebaik-baiknya makhluk yang telah mentauhidkan, wa alihi wa sahbihi wa man tabi', dan semoga sholawat salam itu tetap atas alinya beliau, wa sahbihi, dan atas sahabat-sahabatnya beliau, wa man tabi', dan atas siapa saja yang mengikuti. Mengikuti apa? Sabila dinil haqqi, jalan dinul haq, itu Islam. Ghairu mubtadi', yang mana dia itu bukan yang dibuat-buat. Maksudnya bukan ahli bid'ah. Nah, ini menjelaskan sholawat. Apa maksudnya? Rahmatullahil makrunatu bit ta'zimi. Nah, ini menjelaskan makna as-sholat. Maksudnya sholawat begitu ya. Apa maknanya sholawat itu? Rahmatullah, yaitu rahmatnya Allah. Al-makrunatu bit ta'zimi, yang disertai dengan pengagungan. Itu maksud as-sholah.
wa tahiyyatuhu dan penghormatan Allah allaiqatu bihi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, yang layak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, kainatani ala man dzukir. Semoga, nah ini kan khobar ya, khobar tapi maksudnya itu dia insya. Semoga tetap atas orang-orang yang telah disebutkan. Nah, kalau wa tahiyyatuhul laiqatu bihi itu adalah makna dari assalam. Jadi as-salatu ay rahmatullahil maqrunatu bit ta'zim. Nah, itu adalah makna as-shalah. Kemudian makna assalam wa tahiyyatuhul laiqatu bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi nanti kalau ditanya, kalau ada ujian ya. kalau ada ujian ditanya, apa maksud sholawat? Jawabnya apa? Nah itu, rahmat Allah yang disertai dengan pengagungan. Awas ini jangan balik lagi ke sholawat, jangan. Ya sholawat itu maknanya. Jadi kalau nyebut sholawat tanpa hadir makna berarti cuma berkicau saja. Ya, jadi semoga sholawat tetap atas Rasul itu maksudnya apa? Semoga rahmat Allah yang disertai dengan pengagungan itu tetap selamanya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ditanya apa itu assalam, jangan dijawab keselamatan. Apa itu assalam? Tahiyyatuhul laiqatu bih, penghormatan Allah yang layak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kainatani bukti keduanya itu ala man dzukir, atas yang telah disebutkan. Itu kalau jadi khobar. Kalau bimakna insya mudah-mudahan begitu. Wal makna annan nazima ansha'as sholata wassalama alaihim. Dan makna dari nazam adalah bahwa nazim itu Syekh Ahmad Al-Marzuki ansha'as sholata wassalama alaihim. Beliau mengeluarkan. Jadi ansya'a itu apa? Membuat. As-sholata wassalama, sholat dan salam. Maksudnya tadi ya kita bahasakan sholawat dan salam alaihim, atas orang-orang yang disebutkan. Faka'annahu qala atlubu minka ya Allah ar-rahmatal makrunata bit ta'zimi. Aku mencari darimu duhai Allah rahmat yang disertai dengan pengagungan. Wat tahiyyatal uzma, dan penghormatan yang agung. Allati balagat ad-darajatal qaswa, yang sampai derajat yang sangat tinggi. Kenapa demikian? Maksudnya kenapa nazim itu meminta itu dari Allah untuk orang-orang yang disebutkan? Li ta'zimiha haula'il madhkurin, karena pengagungan beliau kepada yang disebutkan tadi. Wa qauluhu sarmada ai daiman. Apa makna sarmada itu? Maknanya daiman, selamanya. Wa qauluhu 'alan nabiyyi bitasydidil ya'i minan nubuwah. Nah, sekarang kita membahas apa? Membahas asal kata nabi. Nabi itu apa sih? Nah, itu kalau di dalam ilmu, tatkala kita membahas suatu istilah, kita membahas secara lughah dulu, secara bahasa dulu. Nah, an-nabi ini ada dua pembacaan nanti, ada yang pakai tasydid, ada yang tidak pakai tasydid. Nah, jika kita membaca ini dengan tasydid, yaitu bitasydidil ya minan nubuwah,
berarti dari asal kata an-nubuwah, itu masdarnya. Apa an-nubuwah itu? Al-makanul murtafi', yaitu tempat yang tinggi. Itu nubuwah. Summiyan nabiyyu bihi li'annahu marfu'ur rutbati. Nah, ada orang yang mana beliau itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah, dipilih oleh Allah. Orang seperti ini dijuluki nabi, dinamai nabi. Kenapa? Karena martabat yang tinggi. Jadi tempat yang tinggi disebut nubuwah. Orang yang punya martabat tinggi di sisi Allah disebut an-nabi. Maksudnya derajat tinggi yang khusus itu. Bukan semua orang yang punya derajat tinggi. Au rafi'u rutbati man tabi'ahu. Atau alasan orang-orang yang terpilih ini disebut nabi karena beliau itu rafi'u rutbati man tabi'ahu, mengangkat martabat orang yang mengikutinya. Jadi orang yang tidak mengikuti orang ini martabatnya nyungsep. Nah, kalau ikut golongan-golongan nabi martabatnya ikut naik. Nah, mudah-mudahan orang sadayana disarengkeun sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Au bil hamzi minan naba, atau jika membacanya dengan hamzah alan nabi. Jadi tidak pakai ya tapi pakai hamzah. Minan naba berarti asal katanya bukan nubuwah tapi nabaun. An-naba. Bitahrikil ba, dengan memberi harokat kepada ba. Wahwa al-khobar, berarti maknanya adalah kabar. Makanya ada surah namanya An-Naba. Surah An-Naba. An-Naba itu maknanya apa? Kabar. Li'annahu mukhbarun au mukhbirun anillahi ta'ala. Kenapa orang yang seperti ini dinamakan An-Nabi? Karena beliau itu mukhbar, diberi kabar, au mukhbir atau mengabarkan anillah. Diberi kabar oleh Allah lewat siapa? Malaikat Jibril mengabarkan kepada umat. Maka sahlah disebut An-Nabi. Bahwa ala kilaihima fa'ilun. Nah, sekarang istiqoknya nih. Bukan istiqoknya, apa sih gotnya? Maka nabi itu baik atas nabiyun dengan ya atau nabiun dengan hamzah, fa'ilun. Itu dari apa? Wazan fa'il. Nah, fa'il ini kan enggak ada. Ya, isim fa'il enggak ada. Yang ada itu isim fa'il. Nah, memang asalnya dari fa'il. Bimakna fa'il au maf'ul. Mengabarkan atau dikabarkan begitu. Mengabarkan berarti fa'il. Maf'ul dikabari oleh malaikat Jibril. Atau dari yang atas tuh, murtafi', mengangkat orang-orang yang mengikuti. Au murtafa, atau yang diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi bisa bimakna fa'il, bisa bimakna maf'ul, tapi sigotnya fa'il. Itu sigotnya mubalaghah. Sighah mubalaghah. Sama seperti rahim, itu dari rahimun. Dengan sighah mubalaghah jadi rahim. Wa abbaron nazimu bin nabiyyi walam yu'abbir bir rasuli. Nah, sekarang kita membahas apa? Pemilihan kata-kata. Kenapa di dalam nazom disebutkan alan nabiyyi tidak alar rasuli, padahal sang nazim bisa memilih alar rasuli? Ya kan? Sama aja enggak tuh? Ke Rasulullah tuh.
Tuh lihat di nazomnya itu. Tsummas sholatu wassalamu sarmada alan nabiyyi. Maksudnya siapa di sini? Alan nabiyyi pakai alif lam. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad maksudnya itu. Ya, maksudnya Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad itu disebut ar-rasul juga bisa kan? Kenapa kok di sini disebutnya an-nabi tidak ar-rasul? Nah, itu pembahasannya. Jadi biasa ulama itu kan kalau banyak pilihan, kenapa pilihnya yang ini? Itu pasti bukan sembarangan begitu. Ini bisa disebut nabi, ini bisa disebut rasul. Kenapa kok di dalam nazom ini yang disebut nabi bukan rasul? Nah, itu pembahasannya sekarang. Wa abbaron nazimu bin nabi walam yu'abbir bir rasul. Itu kurang titik. Walam yu'abbir itu. Itu apa? Kurang titik ya. Nyata. Wa abbaron nazimu bin nabi walam yu'abbir bir rasuli, dan memberi takbir nazim itu bin nabi dengan nabi, walam yu'abbir bir rasuli, dan tidak mentakbir dengan rasul. Mentakbir itu ini sesuatu diibaratkan. Padahal sah diibaratkan rasul sah, diibaratkan nabi sah. Kenapa kok yang dipilih nabi? Isyaratan ila annahu yastahiqqus sholata wassalama. Sebagai isyarat bahwa kenabian itu, annahu sesungguhnya perkara itu ya, atau Nabi Muhammad bisa, yastahiqqus sholata wassalama, mendapatkan hak atas sholawat dan salam, hak didoakan dengan as-sholah wassalam, biwasfin nubuwah, dengan sifat kenabiannya, bukan dengan sifat kerasulannya. Jadi nanti setiap nabi dia sah untuk disolawati begitu. Tidak harus jadi rasul. Jadi al-mustahiq bis sholati wassalam itu derajat kenabian. Apakah semua nabi itu rasul? Tidak. Nah, yang berhak mendapatkan sholawat dan salam itu, nah itu martabat kenabian. Jadi lebih luas, bukan martabat kerasulan. Jadi mustahikun bis sholati wassalam itu bin nubuwatihim, bukan birisalatihim. Ya berarti kalau nabi bisa, apalagi rasul begitu kan? Karena rasul lebih khusus, lebih mulia. Lebih sedikit. Kama yastahiquhuma biwasfir risalati, sebagaimana menghak kepada sholat dan salam biwasfir risalati, dengan sifat kerasulan. Wa muwafaqatan liqaulihi ta'ala, dan supaya sepakat, supaya sama dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Mana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan tidak ala rasul kan, tapi alan nabi. Jadi kalau ulama itu sampai pemilihan ibarat harus ada dalil begitu. Ya, jadi jangan macam-macam sama ulama itu. Kenapa ini takbirnya begini? Itu pasti ada nukat. Pasti ada nuktahnya. Wa qauluhu khairu man qad wahada. Ini tarkibnya dulu. Dan perkataan nazim khairu man qad wahada, itu tasdidnya juga kebalik, di ha harusnya. Bukan di dal. Wahada bukan di situ, tapi wahada. Bil jarri, dengan jar. Maksudnya bil jarri itu dibacanya khairi, bukan khairu. Alan nabiyyi khairi begitu. Bil jarri kan? Bil jarri itu apa kedudukannya kalau di dalam nahwu? Badalun minan nabiyyi au sifatun lahu. Dia sebagai badal dari nabi atau sebagai sifat dari nabi. Itu nahwu. Jadi kalau dibaca sifat, alan nabiyyi, atas nabi, khairi, yang sebaik-baiknya, man qad wahada,
orang yang telah mentauhidkan. Nah itu makhluk yang telah mentauhidkan. Berarti pakainya yang, soalnya jadi sifat. Yang mana Nabi itu, begitu. Yang mana Nabi itu khairi man qad wahada. Kalau jadi badal, alan nabiyyi atas Nabi khairi man qad wahada. Itu di pengertiannya ia itu, begitu. Bukan yang. Tapi ia itu. Ya itu malah terjemahan susah emang. Kalau udah kayak gitu. Kalau udah ini badal ini sifat susah. Cuman intinya seperti itu. Wa yajuzu an-nasbu dan boleh dibaca nasab. Jadi boleh dibaca alan nabiyyi khairu man qad wahada. Boleh dibaca itu. Jadi apa? Ala annahu maf'ulun li fi'lin mahdhufin. Nah, tapi kalau mau dibaca nasab itu nanti posisi nahwunya menjadi maf'ul. Maf'ul dari mana? Dari fi'il yang mahdhuf. Apa kira-kiranya yang mahdhufnya? Amdahu au a'ni. Aku memuji atau aku maksud. Jadi kalau mau dibaca nasab, alan nabiyyi khairu man qad wahada, diterjemahkannya begini, atas nabi yang aku maksud yaitu sebagus-bagusnya makhluk. Nah begitu. Itu a'ni. Atau amdahu alan nabiyyi khairu man qad wahada, alan nabiyyi amdahu, aku memuji khairu man qad wahada. Gitu. Sebaik-baiknya makhluk yang telah mentauhidkan. Halo? Namun pada menghoreng begini? Clear? Aman? Hah? Wa yajuzur raf'u. Nah, ini yang paling disenang dibaca ini, dan boleh dibaca rafa. Jadi boleh dibaca alan nabiyyi khairu man qad wahada. Kalau dibaca rafa bagaimana? Ala annahu khobarun li mubtada'in mahdhufin. Itu nanti jadinya khobar bagi mubtada mahdhuf. Wat taqdiru huwa. Kira-kiranya yang mahdhufnya itu apa? Huwa. Alan nabiyyi huwa khairu man qad wahada. Nah, ini kan berarti ada 3 pilihan membaca nih. Bisa dibaca jar atas sifat atau badal. Bisa dibaca nasab atas maf'ul bih fi'il yang mahdhuf. Bisa dibaca rafa atas mubtada yang mahdhuf. Mana yang lebih utama dibaca? Nah, wa hadza huwal aula. Wa hadza, dan yang ketiga ini huwal aula, itu adalah yang lebih utama untuk dipakai. Min jihati ta'zim, agar kita mengagungkan. Nah, ini nanti di antara 3 i'rab ini, rafa, nasab dan khafad atau jar, itu yang paling tinggi kedudukannya rafa. Karena isim-isim yang marfu ini dia menjadi umdah, menjadi pokok, jadi musnad ilaih. Jadi musnad ilaih. Jadi sesuatu yang disandari, bukan sesuatu yang disandarkan. Lah, Rasul itu layaknya jadi sesuatu yang disandari atau jadi sesuatu yang disandarkan? Disandari. Makanya secara i'rab pun lebih bagus dibacanya rafa. Ada derajatnya marfu', tinggi begitu. Nah, ini adab nahwiyin. Ya. Liyakuna al-ismu syarifu marfu'an wa umdatan tuh. Supaya al-ismu syarif, yaitu nama Nabi Muhammad SAW, marfu'an wa umdatan, menjadi marfu', terangkat, diangkat tinggi, wa umdatan, dan menjadi umdah, menjadi pokok, tidak menjadi fudlah. Kama anna madlulahu marfu'ur rutbati, sebagaimana madlulnya itu ismus syarif marfu'ur rutbah, martabatnya tinggi. Lah an-nabi ini nama, madlulnya siapa? Madlul yang ditunjukkan oleh
nama an-nabi di sini? Siapa? Nabi Muhammad begitu kan? Zatnya Nabi Muhammad kan madlulnya itu. Madlulnya itu zatnya Nabi Muhammad. Zatnya Nabi Muhammad ini kan marfu'. Tinggi derajatnya. Nah, makanya sesuai. Ada munasabah, ada muwafaqah. Wa umdatul khalqi, dan beliau itu adalah pokoknya makhluk. Semua makhluk bersandar kepada beliau begitu. Di dalam maqam asbab. Makanya kenapa kita ini ada dua syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah ini dia syahadah hakikoh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini syahadah syariat. Orang ini harus ada di dalam dua-duanya makomnya itu. Makom hakikohnya harus ada, makom syariatnya harus ada. Makom hakikotnya, semua perkara ini dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, beserta Allah. Semuanya itu. Makom syariatnya ada kasab. Jadi kalau salah satunya ini nanti yang disaksi, hanya salah satunya yang diimani, itu kalau iman kepada setengah syahadah itu syahadah hakikoh saja, jadinya batiniyah. Saat kalau yang diambilnya nanti syahadahnya syahadah yang kedua saja, jadinya materialis. Jadinya itu. Jadi apa? Qadariyah. Ini tidak boleh. Makanya kalau disebutkan di sini madlulnya itu Nabi Muhammad SAW, beliau itu umdatul khalqi. Pokoknya para makhluk. Apa maksudnya pokoknya makhluk ini? Wal makna, apa yang dimaksud dengan Rasulullah SAW itu pokoknya makhluk. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huwa afdalu jami'il muwahhidin. Bahwa beliau itu adalah yang paling utama, yang paling afdol dari seluruh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang saja, makhluk ya. Kenapa demikian? Li'annahu lamma syaqqa Sayyiduna Jibril wa Mikail sadrahu asy-syarifa inda Halimah ba'da'an fasolathu minar radha' i'tabaro fadlahu wa syarafahu. Nah, dari mana nih kita tahu bahwa beliau ini adalah makhluk yang paling afdol di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Tatkala Sayyiduna Jibril dan Sayyiduna Mikail membelah dadanya beliau yang mulia, tatkala beliau itu berada di dalam pengasuhan Sayyidatuna Halimah setelah dilepaskan dari persusuan. Ya kan sempat dibawa dulu pulang ke Mekah kan Rasulullah itu, terus dibawa lagi. Malak Jibril dan Mikail ini mengemukakan kemuliaan Rasulullah dan keutamanya Rasulullah. Wa qasahu bifadli ghairihi. Wa qasahu. Bentar, apa itu maksudnya? Oh, di apa? Celup ya. Ya, dimasukkan. Menaksir, mengukur.
dan mengukur beliau dengan keutamaan selain beliau. Jadi kan dibuka tuh, ini makom asbabnya malaikat. Malaikat itu kalau tidak diizinkan oleh Allah tahu keadaan hati kita, mereka nggak tahu. Jadi waktu dibelah dadanya Rasulullah, terus sama Rasulullah itu diukur, sama siapa? Jibril sama Mikail itu diukur bifadli ghairihi, dengan keutamaan selain beliau. Jadi di dalam dada itu ada ukuran keutamaannya. Faraja'a wa zada bi alfin min ummatihi dawil fadli wasyaraf. Farajaha, maka jadi rojih, lebih tinggi, lebih besar ukuran kemuliaannya itu. Wa zada bi alfin min ummatih, dan menambahi dengan 1000 umat beliau, dzawil fadli wasyaraf, yang memiliki keutamaan. Famin ummatihi baqiyatul anbiya wal mursalin, dan termasuk umatnya beliau itu seluruh nabi dan rasul. Jadi kalau diukur itu gini ya, ini semua nih orang-orang yang muwahhidun diukur sama Rasulullah SAW, itu masih lebih Rasulullah, dan itu bertambah 1000 kali lipat begitu. Itu udah nggak bisa dibayangin lah. Pokoknya mah tinggi saja. Dan yang dimaksud umatnya Rasulullah itu bukan kita-kita ini, tapi seluruh nabi dan rasul. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Walidha qala Muhammad al-Busairi fil burdati min bahril basit. Karena itulah berkata Muhammad al-Busairi di dalam burdah. Ini baharnya bahar basit. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Walam yudanuhi fi ilmin wala karamin. Wa kulluhumu min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minad daim. Nah, karena saya bukan pujangga, jadi intinya dari syair ini apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW baik di dalam akhlak dan di dalam bentuk itu melebihi nabi yang lain. Jadi tidak ada akhlak yang lebih bagus dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada bentuk yang lebih bagus daripada bentuknya Rasulullah SAW. Ya. Makanya jangan aneh kalau keturunannya Rasulullah itu nggak sempurna, jangan aneh. Ada ya ganteng gitu, tapi ngomongnya nggak enak. Ada kayak Habib Bahar. Habib Bahar itu ganteng, tapi kalau ngomong tuh nggak enak kedengarannya itu. Ya. Habib Hanif itu kemarin kan. Habib Hanif itu ganteng tuh, kalau mau lihat Habib ganteng, Habib Hanif itu ganteng. Dan itu kadang-kadang ngomongnya juga dengarnya nggak enak juga. Jadi bahan itu sekarang kan, jadi bahan kritikan begitu. Ada yang enak suaranya, enak dengernya, tapi kurang ganteng kayak Habib Umar. Habib Umar kan ya, kalau misalkan kita mau gantengan ya nggak terlalu ganteng gitu. Itu kalau kamu nyatuin ini nanti mukanya, wajahnya itu wajah Habib Hanif, ahlaknya ahlak Habib Umar, udah habis cowok semua udah. Nah, lewat udah. Ya cuman kalau itu kan di depan orang begitu ya. Kalau kenal langsung ya orangnya bagus-bagus lah, insya Allah itu semua begitu. Cuman ala kulli halin jangan menuntut zuriyah itu sempurna begitu. Apalagi jauhnya sudah 1400 tahun ya, jangan menuntut sempurna lah. Jangan jadi alasan begitu. Nah, kita mah bukan orang-orang pembatal nasab ya. Amit kan. Itu orang-orang kemakan hoax akhir zaman. Wal makna annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam
fadulan nabiyina wa ghalabahum fi suratihi wa syaklihi wa launihi. Nah, makna dari bait burdah tadi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi nabi-nabi yang lain dan mengalahkan mereka baik di dalam bentuk surah itu ya, wasyakal dan adegan, apa adegan itu bahasa Indonesianya? Postur, walaunihi, dan di dalam warnanya. Wa fi khisalihil hamidati, dan di dalam akhlak-akhlak beliau yang terpuji. Al ilmi wal haya'i wal judi wasyafaqati wal hilmi wal adli wal iffati. Seperti apa? Seperti ilmu, melebihi nabi yang lain. Malu pada Allah, melebihi nabi yang lain. Dermawan. Syafaqah itu apa? Rasa ulas asih, hilm, tidak cepat marah. Atau kita sebut sabar itu. Adil, iffah, menjaga menjaga muruah, iffah, menjaga kehormatan. Rasulullah itu pernah mau berangkat perang sendiri. Pas diajak janjian sama Abu Sufyan di pasar Ukaz kalau nggak salah itu. Ayo kita ketemu tahun depan di pasar Ukaz, 6 bulan dari sekarang di pasar Ukaz. Ayo kata Rasulullah itu. Nah, pas mau berangkat ke pasar Ukaz, sahabat pada diam semua karena masih trauma itu. Ayo berangkat. Aduh gimana ya Rasul? Ya udah saya berangkat sendiri. Wah, akhirnya kan sahabat ikut semua gitu. Itu ifahnya Rasulullah itu luar biasa. Mau perang, mau berangkat sendiri. Kalau sekarang itu diajak debat aja kabur. Al-kaburi. Walam yuqaribuhu fi dzalika kullih. Dan tidaklah para nabi itu mendekati pada semua itu. Tidak mendekati Nabi Muhammad SAW jauh. Jadi melebihinya itu bukan melebihi sedikit-sedikit, tapi melebihinya jauh banyak. Wa kulluhum akhidun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mughtarifan minal bahri aw mason minal matarid daimi. Dan semua dari mereka itu mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughtarifan minal bahri, hanya satu ciduk saja dari lautan. Aw mason minal matar, atau hanya percikan saja dari hujan, ad-daim yang terus-menerus. Nah, ini perumpamaan dari tafdil. Meskipun nanti para ulama ada yang mengatakan jangan tafdil begitu, tapi ini kebanggaan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wal muradu minal bahri wal matari huna ilmuhu wa hilmuhu, dan yang dimaksud dengan lautan dan hujan di sini adalah ilmunya Rasulullah dan hilm, akhlak lemah lembutnya beliau. Pertanyaan sampai sini? Semua nabi. Rasulullah itu belum ada dalam pengertian wujud syakhsinya. Wujud saksinya belum ada. Kalau alam ruh ada. Ya, karena ruh itu semuanya barang diciptakannya itu. Nah, ketentuan Allah nanti di yaumil qiyamah semua nabi itu ikutnya sama Rasulullah. Nah, jadi di akhirat itu nyata bahwa Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin untuk seluruh nabi dan rasul. Karena di akhirat itu dibangkitkannya sama semua bareng. Dan semua bakal ikut sama Rasulullah, termasuk semua rasul dan nabi. Kalau di kita sekarang, ya yang mahsus, yang kita ketahui dari urutan zaman, mereka bukan umatnya Rasulullah. Tapi kalau yang namanya umat itu apa? Ummah itu. Kalau yang bermakna yang mengikuti, itu semuanya mengikuti Rasulullah SAW. Karena kesempurnaan syariat, dalam pengertian tidak akan dimansuh ila yaumil qiyamah, adanya kan di Rasulullah. Berarti ini mengikuti juga fil makna begitu. Fil makna.
Malah di sebagian kitab itu dikatakan kalau umatnya para nabi dahulu itu mereka bersyahadat dengan nabinya. Lah nabinya itu bersyahadat dengan Nabi Muhammad begitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu syahadatnya para nabi dan rasul. Nah, kalau syahadatnya umatnya nabi dan rasul dulu itu ke Nabi Musa, ke nabinya masing-masing. Ke nabinya masing-masing. Maka kita itu di dalam syahadah mirip nabi-nabi sama rasul-rasul. Dahulu di dalam syahadah langsung ke Nabi Muhammad begitu. Dalam pengertian dari dulu itu setiap nabi begini. Kalau nanti ada orang begini dan begini, ciri-cirinya itu. Ya, itu disuruh apa? Disuruh ikut. Kamu tidak ada pilihan untuk kamu kecuali ikut. Itu udah dari dulu, cuman memang nggak ketemu. Jadi Nabi Nuh itu dibaiat lah kira-kira sama Allah itu. Nanti kalau ketemu sama orang sifatnya begini dan begini, itu seperti Nabi Muhammad SAW, ya, itu begini dan begini, kamu harus ikut. Tidak ada pilihan begitu. Jadi sekiranya kan ada orang-orang nih kayak Yahudi nih. Yahudi ini kan nggak mau ngikut sama Nabi Muhammad SAW dengan alasan mereka ikut Nabi Musa. Padahal kata Rasulullah, kalau Musanya masih ada loh, pasti ikut saya begitu. Tidak ada pilihan, karena itu sudah dibaiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam pengertian itu, maka Rasulullah SAW adalah pemimpin bagi seluruh Nabi dan Rasul. Ada pertanyaan? Nah, kalau yang mati dalam keadaan di luar Islam setelah Rasulullah tidak ada, itu tidak bisa dikatakan umatnya Rasul dalam pengertian umat ijab, tidak bisa. Jadi umat ijab itu umat yang menyauti, yang menerima dakwahnya Rasulullah. Tapi kalau umat dakwah, masuk umat dakwah. Bagi dua. Umat dakwah. Yang umat dakwah itu ya diseru juga. Ya, apakah orang-orang kafir itu diseru untuk iman kepada Nabi Muhammad? Diseru. Cuman tidak mengikuti. Lah itu apakah masuk umat juga? Masuk umat juga tuh. Disebutnya umat dakwah, bukan umat ijabah. Bukan umat ijab. Ada lagi? Enggak ada? Istirahat. Allahu a'lam bissawab.